warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada jihadahu ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa balagha ala rasulihil karim wa nahnu dzalika 'ala asyahidin wasyakirin wa ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di Jumat yang penuh dengan barakah ini, khatib senantiasa mewasiati, di antaranya adalah nilai ketakwaan yang harus kita jaga setiap detik, setiap waktu, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, sampai kemudian Allah cukupkan durasi kita untuk hidup di dunia. Maka nilai ketakwaan itu harus kemudian terus ditambahkan, ditingkatkan. Rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah Ta'ala, sehingga kemudian kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang Allah ridha padanya. Maka untuk menambah ketakwaan kita, pada kesempatan yang berbahagia ini, isi khutbah insyaallah kita akan menyampaikan tentang sebuah kisah sejarah yang terukir tinta emas di dalamnya, dilalui atau dialami oleh seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang lahir di kota Madinah pada tahun 68 Hijriah atau 682 Masehi. Kisah seorang pemimpin, kisah seorang cucu atau cicit dari seorang sahabat yang dengan kejujurannya, dengan keimanannya, dengan ketawakulannya, kemudian membawa dia dan membawa masyarakatnya, Allah limpahkan pintu-pintu keberkahan dari arah manapun. Kisah yang sangat masyhur dalam kitab-kitab tarikh, mengandung pelajaran besar bagi siapa saja yang memegang amanah. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah ke-8 dari 14 khalifah yang berada dalam Daulah Umayyah. Kepemimpinannya dianggap yang paling sukses di sepanjang kekhalifahan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sampai mendapatkan gelar Khalifah Rashid yang kelima, karena memerintah sesuai dengan sistem Khulafaur Rasyidin. Setelah Ali bin Abi Thalib, kemudian muncul pemimpin-pemimpin lainnya, tapi yang paling mendekati kepemimpinan 4 Khulafaur Rasyidin adalah Umar bin Abdul Aziz. Padahal beliau hanya memimpin kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Maka dalam kaitannya dengan negara kita, kurang lebih hanya 1,5 periode saja, dari 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Namun dalam waktu yang singkat itu, beliau berhasil mencapai tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi yang luar biasa, hingga dilaporkan sulit ditemukan orang yang berhak menerima zakat atau sebagai mustahik.
Beliau bernama lengkap Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Manaf. Beliau tidak hanya cerdas dalam kepemimpinan, tetapi juga ahli dalam beberapa bidang, baik sebagai seorang imam dalam permasalahan agama dan dunia, penghafal hadis, seorang mujtahid, pemimpin yang zuhud, bahkan ahli ibadah yang luar biasa. Singkat kata, Umar bin Abdul Aziz dapat bertindak sebagai ulama, bahkan juga sebagai umara. Ayahandanya bernama Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir, dan adiknya dari Khalifah Abdul Malik, ibundanya bernama Ummu Asim binti Asim. Beliau adalah cicit dari Khulafaur Rasyidin kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar dibesarkan di kota Madinah di bawah bimbingan Ibnu Umar, salah seorang periwayat hadis terbanyak. Beliau juga merupakan murid dari sahabat senior, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan khalifah pada masa kerajaan Bani Umayyah yang memimpin dari tahun 717 sampai 719 Masehi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan pada suatu malam datanglah seorang pejabat suatu daerah, kemudian menghadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terjadilah percakapan hangat antara keduanya. Khalifah Umar menanyakan perihal keadaan penduduk daerah tersebut, mulai dari keadaan para pejabatnya, politiknya, sosial ekonominya, dan segala hal yang berkaitan dengan tugas juga tanggung jawabnya sebagai pejabat. Setelah dirasa cukup, si pejabat tersebut bertanya kepada Khalifah Umar, "Wahai Khalifah, bagaimana keadaan sang Khalifah dan keluarganya?" Sebelum menjawab, Khalifah Umar menyuruh pelayannya untuk mengganti lampu yang digunakan sebagai penerang ruangan dengan lampu lain yang lebih kecil. Sontak penjabat daerah itu kebingungan terhadap sikap pemimpinnya itu. "Wahai Amirul Mukminin, mengapa Anda mengganti lampu yang lebih kecil?" Khalifah Umar menjawab, "Ketahuilah saudaraku, lampu yang semula itu minyaknya dari harta negara. Engkau berdiskusi saat ini untuk urusan pribadi, maka tidak halal bagiku memakai hak rakyat untuk kepentingan pribadiku." Hadirin rahimani wa rahimakumullah, subhanallah, begitu teladan ulama dan umara ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang begitu hati-hati dalam menggunakan fasilitas negara. Bahkan setetes minyak lampu pun tidak ingin beliau gunakan tanpa hak. Kisah tersebut hanyalah sebagian kecil dari sikap kepemimpinan anti korupsi, integritas tinggi yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kesederhanaan dan sikap kehati-hatiannya patut dijadikan teladan para pemimpin dimanapun berada. Jangankan mengkorupsi harta negara yang jumlahnya triliun, meminjam cahaya penerangan dari lampu milik negara pun beliau tidak berani lakukan. Ingatlah, awal terjadinya kasus korupsi berskala besar sebenarnya berawal dari kasus yang kelihatannya remeh, seperti menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah memberi keteladanan konkret bagaimana giat menghindari korupsi, dimulai dari hal yang kecil. Beliau enggan memakai atau bahkan memiliki fasilitas lampu milik negara untuk kepentingan pribadi. Padahal jika dipikirkan secara sederhana, seberapa mahalkah harga cahaya penerangan lampu tersebut? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah tersebut ada 3 hikmah atau pelajaran berharga yang dapat dipetik untuk dijadikan teladan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, setiap orang, setiap pemimpin, pejabat, dimanapun ia memiliki tanggung jawab, maka haruslah amanah. Dudukan jabatan yang dipercayakan kepada seseorang tidak lain adalah tugas yang harus dijalani dengan amanah dan profesional. Tentang amanah ini Allah kemudian tekankan dalam surah Al-Anfal ayat 27-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul
wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah engkau mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Maka pada surat tersebut, ayat tersebut, Allah memberikan peringatan tegas sekaligus larangan bagi setiap mukmin untuk tidak boleh berkhianat, baik dalam hubungan vertikal kepada Allah dan Rasul-Nya maupun horizontal kepada sesama manusia dan tanggung jawab. Dalam konteks kepemimpinan, kepemerintahan, dan profesionalisme, ayat ini memiliki 3 maksud utama. Yang pertama adalah tentang pentingnya menjaga amanah jabatan, integritas, dan akuntabilitas. Yang kedua, bekerja secara profesional dan ikhlas hanya untuk Allah, sehingga kita bisa menunaikan hak-hak dalam pekerjaan. Yang ketiga, bertindak dengan kesadaran penuh, sadar akan konsekuensi yang akan didapat. Ketika tindakan ini dicontohkan langsung oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menerapkan sikap amanah dan wara', kehati-hatian, beliau menunjukkan pemisahan yang ketat antara hak negara dan hak pribadi. Sedikit saja minyak lampu bersumber dari Baitul Mal, dari kas negara, dari kas rakyat, tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar tugas kenegaraan, meskipun itu hanya untuk menerima tamu. Tindakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut mengajarkan bahwa bagi seorang pemimpin, harta publik sekecil apapun adalah titipan yang suci yang harus dijaga dari potensi penyalahgunaan fasilitas sehingga terjadilah korupsi. Beliau khawatir jika beliau menggunakannya, maka di hadapan Allah kelak beliau akan ditanya dan menanggung dosa seluruh umat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka hikmah yang kedua, pentingnya memiliki sikap zuhud dan kesederhanaan. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengganti lampu dengan lampu yang kemudian dimiliki negara dengan lampu pribadi, itu adalah perwujudan dari sikap zuhud dan menjauhi israf, pemborosan. Beliau menahan diri dari kemewahan dan fasilitas yang didanai oleh rakyat. Meskipun beliau berada di puncak kekuasaan, ini adalah pelajaran tentang bagaimana seorang muslim, apalagi seorang pemimpin, harus mencintai kehidupan akhirat lebih dari kecintaannya pada kenyamanan dunia. Tindakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sesuai dengan surat Al-Furqan dalam ayat 67-nya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu tengah-tengah antara yang demikian. Maka hadirin bukan Allah, hikmah yang ketiga, pentingnya keteladanan, kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Pada kisah di awal, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh pertama dan utama dalam penerapan keadilan dan ketaatan terhadap aturan. Beliau sadar bahwa tindakan kecilnya dilihat dan dicontoh oleh seluruh rakyatnya. Beliau memberikan keteladanan nyata bahwa tidak ada pengecualian dalam penggunaan harta negara, bahkan untuk dirinya sendiri. Ini adalah bukti bahwa beliau sangat siap menghadapi pertanggungjawaban yaumul hisab di hadapan Allah Ta'ala atas setiap detil kecil dari amanah kekuasaan yang diemban. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira, siapa saja pemimpin yang bekerja secara adil, di akhirat kelak akan diberikan perlindungan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillatin yauma la zilla illa zilluhu, al-imamul adil. 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita belajar
dari Umar bin Abdul Aziz, bagaimana menjaga integritas, bagaimana menjaga hak orang lain, bagaimana memanfaatkan yang memang harusnya dipakai dan mana yang harusnya tidak dipakai oleh kita, mana harta yang benar-benar halal untuk kita dan mana harta yang subhat, yang haram, artinya tidak boleh masuk sekecil apapun, baik ke perut kita, bahkan ke perut anak-anak kita, ke perut istri kita. Karena wala tattabi'u khutuwati syaitan, ada hubungan antara harta yang tidak halal, harta yang subhat, harta yang haram masuk ke perut anak-anak kita, sehingga apa? Manusia yang seperti itu mudah dibisiki dan mudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka hari ini kita tidak boleh menormalisasi makanan-makanan seperti itu. Kita tidak boleh menormalisasi sumber-sumber pekerjaan atau kemudian harta yang didapatkan dari cara yang tidak benar, sehingga kemudian mengakibatkan kita mudah terjerumus pada kelakuan atau bisikan dan juga menjadi followers, pengikut para syaitan. Dan juga banyak pelajaran tentunya, di antaranya juga adalah tentang kepemimpinan. Maka sangat komprehensif yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz, bukan hanya sebagai pemimpin negara, dalam pemimpin perusahaan, dalam memimpin keluarga, haruslah kita berlaku adil, bukan hanya pada istri kita, tapi pada anak-anak kita. Maka insya Allah yang demikian itu termasuk dalam golongan yang Nabi sebutkan ketika padang mahsyar tidak ada naungan yang kemudian menaungi kita di bawah terik matahari yang jaraknya hanya sejengkal, kecuali naungan Allah yang akan melindungi kita. Dan naungan itu hanya akan didapat diantaranya oleh al-imamul alim, seorang pemimpin yang alim. Maka hadirin makan Allah, demikianlah khutbah Jumat singkat ini disampaikan. Semoga kita semua dapat meneladani integritas Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Marilah kita jaga amanah yang kemudian di pundak kita, sekecil apapun itu, baik sebagai pemimpin, pegawai, pedagang, maupun sebagai kepala rumah tangga. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat dan mencatat setiap perbuatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.